Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala Allah ta'ala syahru ramadhan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang diberikan kepada kita, yakni nikmat kesehatan, terutama nikmat iman dan nikmat Islam. Dan kita diberikan nikmat yaitu dipertemukan dengan bulan suci Ramadan tahun 1443 Hijriah. Bulan Ramadan adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang dipilih dan diperuntukkan untuk kaum muslimin dan muslimat dimanapun berada. Sebagaimana ayat yang sudah saya bacakan di mukadimah, bahwa bulan Ramadan adalah bulan Quran, bulan diturunkannya Al-Quran. Al-Quran adalah petunjuk, ya, sebagai pembeda antara hak dan yang batil. Tentu kalau kita ajukan sebuah pertanyaan kepada hadirin, kepada pemirsa, dan kepada kaum muslimin dan muslimat, kita ajukan satu pertanyaan kepada kita sekalian sebagai seorang muslim, apa kitab suci seorang muslim? Maka tentu dengan sangat mudah kita akan menjawab bahwa kitab suci seorang muslim adalah Al-Quran. Mungkin ada sebagian dari kita yang berkata bahwa masa gitu saja ditanya, atau masa cuma begitu saja pertanyaannya. Tentu anak TK atau anak SD pun bisa menjawabnya. Ini pertanyaan memang sangat nampak sederhana dan sangat mudah untuk dijawab. Akan tetapi jangan pernah menganggap bahwa pertanyaan ini remeh, sebab inilah salah satu pertanyaan yang akan diajukan oleh malaikat mungkar dan nangkir kepada setiap manusia ketika manusia itu sudah meninggal dan kemudian berada di alam kubur. Tetapi kalau seorang manusia bisa menjawabnya, maka ia selamat dari siksa kubur. Oleh karena itu kita berdoa, semoga nanti kita di alam kubur kita akan mampu menjawabnya dan kita terhindar dari siksa para malaikat kubur. Lantas bagaimana caranya agar kita bisa dengan mudah menjawab pertanyaan yang sesimpel itu? Tentu kita tidak bisa hanya menghafal ketika di dunia, akan tetapi nanti Al-Quran itu sendiri yang akan menjawab, yang akan membantu kita, yang akan menemani kita ketika kita mencintai Al-Quran itu sendiri. Lalu bagaimana cara mencintai Al-Quran? Maka jawabnya adalah yang pertama, Al-Quran itu memilih hak. Ada 4 hak yang dimiliki oleh Al-Quran. Hak yang pertama adalah mempelajari dan membacanya. Hak yang kedua adalah memahami atau mentadaburinya. Dan hak yang ketiga yang dimiliki oleh Al-Quran adalah melaksanakannya bagi yang membacanya. Dan yang keempat, yang terakhir adalah mengajarkannya kepada orang lain. Inilah hak Al-Quran yang wajib kita penuhi. Ketika kita bisa memenuhi ini semua, insya Allah nanti ketika di yaumil akhirah atau di alam kubur, kita akan dengan mudah
Bahkan kita cukup diam saja karena Al-Quran yang akan menemani kita. Al-Quranlah yang akan menjawab segala pertanyaan yang diajukan oleh para malaikat. Para pemirsa sekalian, salah satu keutamaan dari Al-Quran adalah bahwa Al-Quran ini akan memberikan manfaat, akan memberikan kebaikan kepada kita yang mempelajari dan membacanya, terutama di bulan suci Ramadan ini, di mana pahala akan dilipat gandakan hingga 700 kali. Bayangkan Al-Quran itu, mari kita hitung sama-sama. Al-Quran itu satu buku atau satu kitab sebesar ini. Kitab ini terdiri dari 30 juz, 144 surat, 6.600 sekian ayat. Lalu ada berapa kata di dalam satu Al-Quran ini? Sekarang itu sudah sangat mudah untuk menghitung ada berapa sih jumlah kata yang dimiliki oleh 30 juz Al-Quran ini. Maka jawabnya adalah ada lebih dari 1.027.000 kata. Nah, Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa barang siapa yang membaca Al-Quran satu huruf, maka dia akan mendapatkan kebaikan atau pahala sebanyak 10 kali kebaikan. Tidaklah alif lam mim itu adalah satu huruf, melainkan alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Sehingga alif lam mim itu terdiri dari 3 huruf. Maka kalau kita kalikan misalnya 3 huruf kali 10 kebaikan dikalikan 1.027.000, maka itu menjadi banyak sekali. Itu kalau kita baca di hari-hari yang biasa. Tetapi kalau di bulan suci Ramadan ini, sungguh pahalanya dan kebaikan yang diberikan dari membaca Al-Quran itu kita tidak bisa menghitungnya. Hanya Allah yang nanti akan memberikan segala kebaikan dan juga pahala atas apa yang kita kerjakan, yakni membaca Al-Quran. Inilah keunggulan dari Al-Quran, mukjizat dari Al-Quran. Al-Quran ini mudah untuk dibaca, mudah untuk dipelajari, dan mudah untuk dihafal. Kalau andai kata Al-Quran ini seperti kitab-kitab yang lain atau buku-buku yang lain, tidak mungkin orang bisa menghafal sebuah kitab yang tebalnya seperti ini kalau ini bukan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah salah satu mukjizat dari Al-Quran. Itu sebabnya kemudian meskipun anak-anak dia tidak mengerti apa yang dibaca, tetapi dia dengan fasih membacanya. Bahkan dia menghafal, bisa menghafal hantero Quran ini tanpa cacat, tanpa salah. Dia bisa mengetahui ayat itu ayat berapa, di halaman berapa, di bagian kiri atau bagian kanan, di bagian atas atau bagian bawah. Itu bisa diketahui, bisa dihafal, dan bisa diingat oleh anak yang masih berumur balita. Itu sebabnya Al-Quran memiliki keunggulan, dan membaca Al-Quran itu mendapatkan pahala. Jadi mau artinya tahu maupun tidak tahu artinya, maka akan diberi pahala. Dan itulah kelebihan dari Al-Quran. Bagi siapa yang membaca Al-Quran, maka akan diberikan ketenangan jiwa. Karena memang Allah berfirman bahwa jika engkau menghendaki jiwamu tenang, maka berzikirlah. Dan zikir terbaik adalah membaca Al-Quran. Kaum muslimin, pemirsa sekalian yang dirahmati Allah, begitu banyak manfaat atau kebaikan-kebaikan dalam membaca Al-Quran. Salah satunya adalah bahwa nanti di alam kubur atau di akhirat, Al-Quran itu akan menemani kita. Ada satu kisah yang sangat terkenal, di mana ada seorang sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan ya di tengah gurun pasir, panas terik, kehausan dan melelahkan. Kemudian di kala lelahnya, sahabat ini istirahat, kemudian berbaring-baring, ya tidur-tiduran, tetapi tidak tidur.
Kemudian di dalam baringannya itu, di dalam tidurnya itu, sahabat ini mendengar ada bacaan Quran yang dibaca oleh seseorang. Dia menoleh ke kiri dan ke kanan, ke muka dan ke belakang, tetapi tidak dijumpai seorang pun. Lalu dia berbaring lagi. Lalu kemudian mendengar lagi. Sungguh sangat jelas dia mendengarnya. Lalu dia cari lagi, dari mana asal suara ini? Dia toleh ke sana kemari tetapi tidak mendapatkan orang ada di sekitarnya. Maka dia pun berbaring lagi. Dan begitu seterusnya. Maka dilaporkanlah apa kejadian itu kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, sungguhnya saya telah melaksanakan perjalanan dan di tengah perjalanan saya lelah, kemudian saya istirahat, saya berbaring-baring, tetapi kemudian atau saat berbaring saya itu terdengar bacaan Al-Quran dibaca, tetapi kemudian saya menoleh ke kiri ke kanan, tidak ada orang di sekitar saya. Kira-kira apa yang terjadi atau suara dari manakah bacaan Al-Quran itu? Maka Rasulullah menjawab, ketahuilah sahabatku bahwa bacaan Al-Quran itu adalah saudaramu yang ketika hidup di dunia dia senantiasa membaca dan menghafalkan surat Al-Mulk, yaitu tabarakalladzi biyadihil mulk wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nah, itulah yang menemani dia di alam kubur sehingga dia selamat dari siksa kubur. Inilah barangkali salah satu dari sekian banyak faedah atau manfaat dari membaca Al-Quran, memahami Al-Quran, kemudian melaksanakan Al-Quran dan kemudian mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Di bulan suci Ramadan ini, mari kita berlomba-lomba. Bagi yang belum bisa membaca Al-Quran, ini adalah kesempatan untuk mempelajari Al-Quran. Bagi yang sudah membaca tetapi masih susah, masih terbata-bata, maka pahalanya bahkan dilipat gandakan menjadi 2 kali dari pahala biasa. Bagi kita yang sudah barangkali lancar membacanya, mari kita tingkatkan bacaan kita sehingga kita bisa menyelesaikan mungkin minimum 30 juz dalam 1 bulan ini, 1 kali, kemudian 2 kali khatam, 3 kali khatam dan seterusnya. Karena ini adalah bulan yang memang dikirimkan secara khusus kepada kaum muslimin dan muslimat, pada kita sekalian untuk kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan kita diberi kesehatan lahir dan batin, kesehatan jasmani dan rohani, diberikan hati yang hanif untuk bisa dengan mudah melaksanakan kebaikan-kebaikan selama bulan suci Ramadan. Dan kita berdoa kepada Allah semoga segala amal ibadah kita, bacaan Quran kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dilipat gandakan pahalanya, dan akhirnya kita diampuni segala dosa yang pernah kita lakukan dan kita termasuk orang-orang yang mendapat predikat takwa dan dimasukkan di surga dan abadi kelak. Itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat singkat ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada kekurangan, itu adalah kelemahan dari saya, dan apabila itu benar, maka itu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.